Salam jumpa kembali di channel Antotech Project. Kali ini kita akan membahas pentingnya email untuk kehidupan saat ini. Pernah nggak sih teman-teman berganti HP atau HP-nya hilang gitu, terus teman-teman, aduh kontaknya hilang semua gitu karena HP ku hilang, aduh kontaknya hilang semua karena handphoneku rusak. Atau pernah nggak sih teman-teman begitu ganti HP, chat WhatsApp yang penting-penting itu nggak kebawa gitu ke HP yang baru. Nah itu karena teman-teman tidak tahu fungsi dari pentingnya kita memiliki email. Kalau teman-teman bilang, aku nggak punya email, nggak mungkin. Semua orang yang punya handphone, smartphone, Android ataupun iPhone pasti punya alamat email. Karena pada saat teman-teman pertama kali menyalakan handphone baru, itu pasti diminta untuk memasukkan alamat email. Dan biasanya teman-teman tidak sadar, kadang dari counter handphone dia membuatkan alamat email sembarangan sehingga teman-teman nggak merasa punya email. Dan disinilah letak kesalahannya gitu. Karena email itu sangat penting. Beberapa contoh yang sangat penting dari email antara lain adalah saat kita menambahkan kontak baru gitu ya. Sebagai contoh gini, kita akan nambahin kontak teman kita, misalkan nomornya 08123556 sekian gitu ya. Lalu teman-teman tambahkan sebagai kontak, buat kontak baru. Nanti di handphone teman-teman, entah itu di bagian atas atau di bagian bawah. Kalau di contoh handphone saya ini di bagian atas ya. Nah, kita akan menyimpan nomor kontak yang tadi itu, mau di telepon, atau di SIM 2, atau di SIM 1, atau di email gitu. Nah, kalau teman-teman menyimpannya di telepon, begitu handphonenya rusak atau hilang, maka kontak itu pun ikut hilang. Kalau menyimpan di SIM card, ya, SIM 1 atau SIM 2, begitu kita ganti SIM card, maka kontak ini pun akan hilang, gitu. Tapi kalau teman-teman menyimpan di Google, ya seperti ini, di kontak email, misalkan namanya kita anggap Kelvin gitu ya, lalu kita simpan, itu otomatis nomor ini akan tersimpan selamanya di email kita. Artinya apa? Begitu kita ganti handphone, yang penting kita jangan ganti email ya. Maksudnya jika kita beli handphone baru dan begitu kita nyalakan handphone baru kita pasti diminta login email. Teman-teman silahkan login dengan email yang tadi gitu. Pasti semua kontak yang ada di handphone lama itu akan otomatis terbawa ke handphone yang baru begitu. Fungsi yang kedua daripada email antara lain adalah untuk mencadangkan WhatsApp. Sebagai contoh, di sini di pengaturan WhatsApp kita ke bagian chat. Nah, di chat ini ada yang namanya cadangan chat. Di sini ada bagian cadangan akun Google. Sebagai contoh di sini akun Google-nya untuk mencadangkan chat saya pilih yang email ini. Di sini ada intervalnya, frekuensinya mau kita cadangkan chat harian atau mingguan atau bulanan. Saya rekomendasikan harian. Kenapa? Chat setiap hari akan dicadangkan ke Google ini. Artinya apa? Kalau misalkan kita ganti handphone ya, karena handphone kita rusak atau hilang, begitu kita ganti handphone baru dan di handphone baru itu kita login pakai email yang sama, otomatis begitu kita daftarkan WhatsApp di handphone yang baru, nanti dia akan membaca bahwa ada pencadangan di akun Google ini gitu. Jadi begitu kita pilih cadangan dari Google di handphone yang baru, maka chat WhatsApp dari handphone lama semuanya akan berpindah ke handphone baru, termasuk media-media penting mungkin seperti bukti transfer dan sebagainya, itu akan kebawa ke chat yang baru gitu. Selain itu, teman-teman juga bisa menyimpan dokumen-dokumen penting. Kalau pakai Android itu bisa pakai Google Drive, dan di sini pun wajib menggunakan email untuk penyimpanan gitu ya. Sebagai contoh di sini pakai email ini untuk menyimpan file-file apa saja gitu. Jadi ada gambar ataupun dokumen-dokumen itu sangat penting, teman-teman bisa simpan di sini. Jadinya artinya apa? Kalau kita ganti handphone, asalkan kita login di handphone yang baru dengan ini, maka dokumen itu otomatis akan ada di handphone yang baru juga gitu, nggak akan hilang. Itulah pentingnya email. Jangan sampai teman-teman sampai kini hari bilang saya tidak punya email, padahal ada, tapi karena tidak tahu password dan lain sebagainya. Maka dari itu silakan teman-teman pastikan buat email, lalu pastikan passwordnya jangan sampai lupa selama-lamanya. Dan nanti setelah ada emailnya, silahkan kontak-kontak penting seperti kontak keluarga dan teman-teman disimpan ulang ke email yang sudah teman-teman tambahkan ke handphone ini gitu.
Dan email juga sangat penting buat reset password ya. Sebagai contoh, teman-teman mendaftar Facebook pasti perlu email, mendaftar Instagram pasti perlu email, mendaftar Twitter pasti perlu email. Bahkan hampir semua platform digital ya, sosial media, semuanya perlu email. Dan kalau sampai teman-teman lupa akun dari platform digital tersebut, pasti reset passwordnya, linknya akan dikirim ke email teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa login ke email untuk reset password karena lupa password, ya wassalam gitu. Semua akun-akun itu hilang. Termasuk misalkan teman-teman punya channel YouTube sudah bagus, lalu lupa password email, itu kan fatal hasilnya gitu. So, bagi yang sudah terlanjur punya akun media sosial tapi lupa password emailnya, bukan password media sosialnya ya. Silahkan tonton di video saya yang berjudul Cara Ganti Password Email. Terima kasih sudah menonton videonya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan like serta share videonya ke keluarga agar semuanya mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih.